Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan untuk chapter 17 dari mata kuliah Pengantar Manajemen Resiko. Chapter 17 membahas tentang teknologi and others operational risk. Kami diampu oleh Bapak Dr. Sparta. Kelompok 3 terdiri dari saya, Sylvia Novita, dengan NIM 2019-12-11048. Saya Yanita Arisandi dengan NIM 2019-12-11-012. Dan saya Rosa Virginia Dara Aprili dengan NIM 2019-12-11-026. Serta saya Wahyu Trinur Hayati dengan NIM 2019-12-11-030. Sebelum kita masuk ke materi, kita terlebih dahulu untuk introduction. Pada bab ini, sebelumnya pada bab 7 sampai bab 16, ini berkonsentrasi pada resiko keuangan yang muncul saat lembaga keuangan melakukan transformasi aset dan atau fungsi perantara mereka di dalam atau di luar neraca. Namun, resiko keuangan hanyalah salah satu bagian dari profil resiko lembaga keuangan modern. Seperti halnya perusahaan biasa, lembaga keuangan memiliki sisi nyata atau produksi dalam operasi mereka yang menghasilkan keuntungan dan resiko tambahan. Bab ini berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi pengembalian dan resiko operasional lembaga keuangan dengan penekanan pada teknologi. Kedua, pada pentingnya pengelolaan dan pengendalian yang optimal dari tenaga kerja, modal, dan sumber input lainnya serta biayanya. Secara khusus, lembaga keuangan yang dikelola dengan baik dapat menggunakan penghematan biaya operasional untuk meningkatkan keuntungan dan dengan demikian mengurangi kemungkinan kebangkrutan. Next. Inti dari proses pengambilan keputusan lembaga keuangan adalah biaya input atau faktor yang digunakan untuk menghasilkan layanan baik di dalam maupun di luar neraca. Dua faktor penting adalah tenaga kerja, di mana tenaga kerja ini terdiri dari teller dan petugas kredit, dan modal. Modal di sini bisa berupa gedung, mesin, dan furnitur. Penting bagi manajemen yang efisien dan kombinasi dari input ini yang akan menghasilkan output finansial dengan biaya terendah adalah teknologi. Inovasi teknologi telah menjadi perhatian utama lembaga keuangan dalam beberapa tahun terakhir. Sejak tahun 1980-an, bank, perusahaan asuransi, dan perusahaan investasi telah berupaya meningkatkan efisiensi operasional dengan investasi besar dalam komunikasi internal dan eksternal, komputer dan infrastruktur teknologi yang diperluas. Internet dan teknologi komunikasi seluler memiliki pengaruh besar pada layanan keuangan. Teknologi ini lebih dari sekedar saluran distribusi baru, yang mana mereka adalah cara yang sama sekali berbeda dalam menyediakan layanan keuangan. Perusahaan jasa keuangan global seperti Citigroup beroperasi di lebih dari 100 negara yang terhubung secara real-time oleh sistem satelit milik sendiri. Resiko operasional sebagian terkait dengan resiko teknologi dan dapat muncul ketika malfungsi teknologi yang ada atau sistem pendukung back office tersebut rusak. Sistem pendukung back office menggabungkan tenaga kerja dan teknologi untuk memberikan izin, penyelesaian, dan layanan lain untuk mendukung transaksi di dalam dan di luar neraca yang mendasari lembaga keuangan. Resiko operasional sebagian terkait dengan resiko teknologi dan dapat muncul ketika malfungsi teknologi yang ada itu rusak. Next. Menurut Hitachi Data System, kegagalan sistem back office biasanya terjadi 4 kali per tahun di rata-rata perusahaan. Waktu pemulihan dari kegagalan sistem rata-rata 12 jam. Nah, serangan teroris di World Trade Center dan
Pentagon menciptakan kegagalan sistem back office yang tidak terduga. Misalnya, lebih dari seminggu setelah serangan, Bank of New York masih mengalami masalah dengan beberapa komunikasi penting, seperti hubungannya dengan Government Securities Clearing Corp, bagian sentral dari pasar obligasi pemerintah. Meskipun perdagangan akhirnya diposting, klien Bank of New York kehilangan laporan instan tentang posisi mereka ini. Baru-baru ini di tanggal 6 Mei 2010, lembaga keuangan melihat perubahan besar dalam nilai pasar dari portofolio investasi mereka karena pasar keuangan mengalami penurunan harga yang singkat namun sangat parah. Jatuh sebesar 998 poin, yang dimana ini lebih dari 5% dalam hitungan menit hanya untuk pulih beberapa saat kemudian. Next. Lima tahun setelah insiden tersebut, yaitu tepatnya pada tanggal 21 April 2015, Departemen Kehakiman AS mendakwa seorang pedagang berjangka frekuensi tinggi di Inggris, Navinder Singh Sarau, di mana dengan memanipulasi pasar saham secara ilegal. Menurut DUZ ini, Tuan Sarau menggunakan program perdagangan otomatis untuk memanipulasi pasar elektronik mini dan kontrak berjangka di Chicago Mercantile Exchange, di mana tepat sebelum flash crash, dan dia menempatkan ribuan persen untuk E-mini yang dia rencanakan untuk dibatalkan nanti. Tuan Saro di sini diduga menggunakan bentuk spoofing, di mana seorang pedagang menempatkan beberapa pesanan palsu yang tidak ingin dieksekusi oleh pedagang tersebut. Pesanan palsu ini dapat memanipulasi harga dengan mengelabui peserta perdagangan lain agar secara keliru percaya bahwa ada peningkatan penawaran atau permintaan untuk suatu ekuitas. Pesanan berjumlah sekitar 200 juta taruhan bahwa pasar akan jatuh dan mereka diganti atau dimodifikasi dari sebanyak 19.000 kali sebelum dibatalkan. Investigasi Commodity Future Trading Commission menyimpulkan bahwa Tuan Saro setidaknya secara signifikan bertanggung jawab atas ketidakseimbangan pesanan di pasar derivatif yang mempengaruhi pasar saham dan memperburuk flashcards-nya. Spoofing sekarang menjadi dilarang. Next. Pada skala yang lebih kecil, tetapi lebih umum, pada bulan Agustus 2012, kerusakan komputer yang disebabkan hanya oleh satu teknisi junior di India, tepatnya di Royal Bank of Scotland, menyebabkan 17 juta pelanggan tidak dapat mengakses akun mereka. Teknisi yang tidak berpengalaman secara tidak sengaja menghapus informasi akun selama peningkatan perangkat lunak rutin. Informasi yang dihapus harus dengan susah payah dimasukkan kembali ke dalam sistem komputer bank. Kesalahan tersebut menciptakan simpanan lebih dari 100 juta transaksi yang tidak dibayarkan masuk atau keluar dari akun pelanggan sebagaimana mestinya. Royal Bank of Scotland mengganti pelanggan yang terkena dampak untuk biaya denda atau biaya keterlambatan pembayaran yang timbul dari penundaan. Diperkirakan bahwa biaya RBS untuk menangani kegagalan teknologi kemungkinan antara 75 juta dolar dan 150 juta dolar. Next. Selain itu, ada juga kasus pada Agustus 2012 lainnya, kesalahan perangkat lunak di Need Capital Group hampir memaksa perusahaan untuk tutup. Need Capital Group memegang sekitar 7 miliar dolar saham pada satu titik sebagai akibat dari perdagangan yang salah yang dilakukan ketika program perangkat lunak komputer gagal. Di mana dalam hal ini Nick berhasil berakhir dengan kerugian sebesar 440 juta dolar, di mana memegang sekitar 7 miliar saham pada satu titik sebagai akibat dari perdagangan yang salah yang dilakukan ketika program perangkat lunak komputer gagal. Nah, pedagang di sini
bekerja dengan panik untuk menjual saham sambil mencoba meminimalkan kerugian karena masalah perangkat lunak. Pada akhir hari, posisinya turun menjadi 4,6 miliar dolar. Namun, posisi 4,6 miliar ini akan mencegah NIT membuka bisnis pada hari berikutnya karena perusahaan pialang akan kekurangan modal yang dibutuhkan oleh regulator untuk mengimbangi resiko dari memegang saham. NIT menghindari penutupan dengan menyetujui untuk menjual portofolio ke Goldman Sachs Group, namun NIT berakhir dengan kerugian pada 440 juta juga tetap. Di mana di sini kekurangan modal yang dibutuhkan oleh regulator untuk mengimbangi resiko dari memegang saham. Next. Seperti yang sudah dijelaskan pada sebelumnya di pengantar, di mana resiko teknologi dan dilihat juga resiko teknologi dan operasional terkait erat dan dalam beberapa tahun terakhir ini telah menimbulkan kekhawatiran besar bagi manajer dan regulator lembaga keuangan. Kotak perspektif industri menunjukkan beberapa masalah yang dipertimbangkan JP Morgan Chase dalam mengevaluasi teknologi dan resiko operasionalnya. Federal Reserve mendefinisikan resiko operasional sebagai resiko yang timbul dari potensi sistem informasi yang tidak memadai, masalah operasional, pelanggan pengendalian internal, penipuan, atau bencana yang tidak terduga yang akan mengakibatkan kerugian yang tidak terduga pula. Bank for International Statement, atau disingkat dengan BIS, merupakan organisasi utama bank sentral di ekonomi utama dunia. Telah mendefinisikan resiko operasional termasuk resiko teknologi di dalamnya sebagai resiko kerugian akibat proses internal yang tidak memadai atau gagal. Dan sistem atau dari peristiwa eksternal, sejumlah lembaga keuangan menambahkan resiko reputasi dan resiko strategis. Misalnya karena merger yang gagal sebagai bagian dari definisi resiko operasional yang lebih luas. Begitu signifikansinya resiko operasional sehingga BIS menyatakan mulai tahun 2006, bank harus dibuat untuk membawa bantalan modal terhadap kerugian dari resiko ini, di mana nanti akan dibahas persyaratan secara singkat dalam bab ini dan secara lebih dalamnya itu atau lebih rinci pada bab 20. Next. Ini ada pengertian resiko operasional dari perspektif industri yang diterbitkan oleh JP Morgan Chase, di mana resiko operasional adalah resiko kerugian yang diakibatkan oleh proses atau sistem yang tidak memadai atau gagal, atau karena peristiwa eksternal yang tidak terkait dengan pasar atau kredit. Resiko operasional melekat dalam aktivitas perusahaan dan dapat memanifestasikan dirinya dalam berbagai cara, termasuk tindakan curang, gangguan bisnis, perilaku karyawan yang tidak pantas, kegagalan untuk mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku, atau kegagalan vendor untuk melakukan sesuai dengan pengaturan mereka. Peristiwa ini dapat mengakibatkan kerugian finansial, litigasi, dan denda peraturan, serta kerusakan lain pada perusahaan. Nah, tujuannya ini adalah untuk menjaga resiko operasional pada tingkat yang sesuai dengan mempertimbangkan kekuatan keuangan perusahaan, karakteristik bisnisnya, pasar di mana ia beroperasi, dan lingkungan persaingan dan peraturan yang menjadi subjeknya. Next. Apa sumber resiko operasional? Mengontrol dan mengurangi resiko operasional akan meningkatkan efisiensi operasional finansial institution, di mana seperti yang terlihat, peningkatan efisiensi operasional akan menyebabkan peningkatan laba bersih, pengembalian aset, dan ukuran kuantitatif kinerja lembaga keuangan lainnya. Namun, resiko operasional jauh lebih tidak nyata dan sering sulit untuk diukur. Setidaknya ada 5 sumber resiko operasional. Yang pertama, teknologi. Misalnya, kegagalan teknologi dan sistem yang memburuk.
Yang kedua, karyawan. Adanya kesalahan manusia dan penipuan internal. Sumber yang ketiga, hubungan pelanggan, misalnya perselisihan kontrak. Sumber yang keempat, aset modal, misalnya kehancuran oleh api atau bencana lainnya. Yang kelima, eksternal, misalnya penipuan eksternal. Item 1 hingga item 4 dapat dikontrol secara internal untuk lembaga keuangan, sedangkan item 5 ini adalah resiko eksternal. Tipe kejadian yang relatif tidak dapat dikontrol untuk lembaga keuangan. Nah, di mana contoh yang baik dari resiko operasional internal untuk item 2 adalah Bernie Madoff yang di mana telah kehilangan 65 miliar dana klien sebagai bagian dari skema Ponzi raksasa, penipuan terbesar yang pernah dilakukan oleh seorang individu. Selanjutnya, eksekutif senior dan pedagang yang terlibat dengan manipulasi pengunduran diri atau diskors yang menghadapi tuntutan pidana. Upaya untuk memanipulasi LIBOR termasuk perdagangan Barclays meminta bank lain untuk membantu memanipulasi suku bunga acuan global. Sebagai hasil dari tindakan tersebut, Barclays diperintahkan untuk membayar denda sebanyak 455 juta dolar, berhenti dari pelanggaran lebih lanjut seperti yang dituduhkan dan mengambil langkah-langkah tertentu untuk memastikan integritas dan keandalan pengajuan LIBOR-nya. Next. Kita masuk ke inovasi teknologi dan profitabilitas. Teknologi didefinisikan secara luas termasuk komputer, sistem komunikasi visual, dan audio, serta teknologi informasi lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir, bank-bank di Amerika Serikat telah menghabiskan lebih dari 50 miliar dolar per tahun untuk mengeluarkan terkait teknologi. Perusahaan riset Ovum memperkirakan bank-bank Amerika Serikat telah melanjutkan 58,5 miliar pada 2018 sebagai tanggapan atas meningkatnya ekspektasi pelanggan dan investasi di saluran digital. Investasi teknologi informasi hingga 2018 akan difokuskan tepat untuk mendorong pertumbuhan pendapatan dan investasi back-end untuk kepatuhan dan investasi di saluran digital akan mendorong pertumbuhan kuat dalam pengeluaran TI di antara bank-bank Amerika Utara menurut Ovum. Basis teknologi informasi yang efisien untuk financial institution dapat menghasilkan, yang pertama, dia dapat menurunkan biaya dengan menggabungkan tenaga kerja dan modal dalam campuran yang lebih efisien. Yang kedua, peningkatan pendapatan dengan memungkinkan lebih banyak layanan keuangan diproduksi atau diinovasi dan dijual kepada pelanggan. Pentingnya biaya operasi lembaga keuangan dan penggunaan teknologi yang efisien yang berdampak pada biaya yang ditujukan dengan jelas oleh fungsi laba yang disederhanakan menjadi rumusan, yaitu laba atau laba sebelum pajak sama dengan pendapatan bunga dikurang dengan beban bunga ditambah pendapatan non-bunga dikurang beban non-bunga dikurang lagi dengan penyisihan kerugian pinjaman. Next. Tabel 17-1 merupakan tabel dengan data pendapatan dan data lainnya untuk semua bank tertanggung dalam jutaan dolar. Tabel ini merinci data laba untuk bank-bank Amerika Serikat selama periode 1991 sampai dengan 2015 ke dalam berbagai komponen yang mempengaruhi laba. Misalnya, hingga kuartal pertama di tahun 2015, pendapatan bunga sebesar 107.399 juta dolar dan beban bunga sebesar 10.047 juta dolar menghasilkan pendapatan bunga bersih sebesar 97.352 juta. Namun, bank-bank Amerika Serikat juga memiliki total pendapatan non-bunga sebesar 57.921 juta, termasuk biaya layanan deposito.
dan beban non-bunga sebesar 95.627 juta dolar, termasuk gaji dan tunjangan karyawan. Dan biaya bangunan dan peralatan. Jadi, pendapatan non-bunga bersih bank adalah 37.706. Setelah mempertimbangkan penyisihan kerugian pinjaman sebesar 7.426 juta, keuntungan sekuritas bersih yaitu sebesar 1.198 juta dolar dan keuntungan luar biasa serta lainnya. Dan pajaknya yang dikenakan sebesar 16.331 juta dolar. Laba bersih setelah pajak adalah 37.109 juta. Menggarisbawahi pentingnya biaya operasional adalah kenyataan bahwa beban non-bunga berjumlah 952% dari beban bunga dan 22,5 kali lebih bersih dalam 3 bulan pertama tahun 2015. Next. Teknologi dapat dikatakan sangat penting karena investasi teknologi yang dipilih dengan baik berpotensi meningkatkan margin bunga bersih lembaga keuangan, atau perbedaan antara pendapatan bunga dan beban bunga dan pendapatan non-bunga bersih. Oleh karena itu, lembaga teknologi dapat secara langsung meningkatkan profitabilitas, seperti yang ditunjukkan oleh contoh berikut. Yang pertama itu, pendapatan bunga dapat meningkat jika lembaga keuangan menjual lebih banyak layanan keuangan sebagai akibat dari perkembangan teknologi. Banyak lembaga keuangan menggunakan upaya teknologi tinggi untuk menentukan bagaimana mereka dapat menjangkau lebih banyak pelanggan dengan lebih banyak produk. Saat jalur pemasaran diidentifikasi dan ditentukan, ide produk baru muncul yang meningkatkan kegunaan produk lembaga keuangan bagi pelanggan. Next. Yang kedua, beban bunga. Beban bunga dapat dikurangi jika akses ke pasar untuk kewajiban secara langsung tergantung pada kemampuan teknologi lembaga keuangan. Misalnya, Fedwire dari 2 sistem transfer kawat yang dibahas di kemudian dalam bab ini menghubungkan pasar pinjaman antar bank domestik dan internasional. Mereka didasarkan pada sistem jaringan komputer yang saling terkait. Selain itu, kemampuan lembaga keuangan untuk membuat dan menjual kertas komersial semakin didorong oleh komputer. Dengan demikian, kegagalan untuk berinvestasi dalam teknologi yang dapat mengunci financial institution dari pasar pendanaan berbiaya lebih rendah. Yang ketiga, penghasilan lain. Penghasilan lain meningkat ketika biaya untuk layanan financial institution, terutama yang berasal dari luar kegiatan neraca terkait dengan kualitas teknologi lembaga keuangan. Lembaga keuangan tidak dapat menawarkan produk turunan yang inovatif kepada pelanggan tanpa investasi di bidang teknologi informasi yang sesuai. Selanjutnya, teknologi yang baru telah menghasilkan evolusi sistem pembayaran dan internasional. Sistem pembayaran internasional yang meningkatkan jumlah pendapatan biaya atau pendapatan non-bunga sebagai persentase dari pendapatan operasional. Next. Berikutnya, pengeluaran tanpa bunga. Pengeluaran tanpa bunga dapat dikurangi jika pengumpulan dan penyimpanan informasi pelanggan serta pemrosesan dan penyelesaian berbagai produk keuangan berbasis komputer daripada berbasis kertas. Hal ini berlaku untuk aktivitas back office terkait keamanan. Next. Kemudian kita masuk dalam dampak teknologi terhadap produksi jasa keuangan dan keuangan grosir dan eceran. Yang pertama, layanan keuangan grosir. Area terpenting di mana teknologi telah berdampak pada layanan pelanggan grosir atau korporat adalah kemampuan lembaga keuangan untuk menyediakan layanan pengelolaan kas atau modal kerja. Layanan pengelolaan kas mencakup layanan yang dirancang untuk mengumpulkan, mencairkan, dan mentransfer dana, baik secara lokal, regional, nasional, ataupun internasional, dan untuk memberikan informasi tentang lokasi dan status dana tersebut. Kebutuhan layanan manajemen kas sebagian besar dihasilkan dari yang pertama, pengakuan perusahaan bahwa kelebihan saldo kas mengakibatkan biaya peluang yang signifikan karena kehilangan suatu kas atau kehilangan bunga. Dan yang kedua,
kebutuhan perusahaan untuk mengetahui posisi kas atau posisi modal kerja secara real time. Next. Berikutnya akan dijelaskan oleh Wahyu Trinurhayati. Terima kasih. Untuk selanjutnya, kita akan membahas layanan keuangan retail. Pelanggan retail menuntut efisiensi dan fleksibilitas dalam transaksi keuangan mereka. Hanya menggunakan cek atau memegang uang tunai seringkali lebih mahal dan memakan waktu daripada menggunakan teknologi pembayaran elektronik berorientasi retail dan semakin meningkat. Internet selanjutnya, perdagangan sekuritas semakin bergerak menuju platform internet elektronik yang tidak terikat pada lokasi tertentu. Jaringan perdagangan elektronik telah menurunkan biaya perdagangan dan memungkinkan untuk penentuan harga yang lebih baik. Misalnya, dengan satu klik, nasabah Bank of America Merrill Lynch dapat memperoleh informasi tentang semua penelitian yang dilakukan oleh Bank of America Merrill Lynch pada suatu perusahaan. Klik lain bisa memberikan informasi pelanggan tentang persyaratan terbaik yang tersedia pada perdagangan, dan klik terakhir mengeksekusikan perdagangan pelanggan. Sebuah transaksi pelanggan biasa melalui cabang atau panggilan telepon biaya pelanggan sekitar $1, sedangkan transaksi online serupa biaya hanya $0,02. Beberapa inovasi produk pelanggan retail yang paling penting meliputi, next. Nah, di sini ada beberapa inovasi produk pelanggan retail. Yang paling penting itu yang pertama ada anjungan tunai mandiri atau ATM yang mengizinkan pelanggan mengakses 24 jam ke rekening deposito atau rekening tabungan mereka. Nah, mereka dapat membayar tagihan secara menarik uang tunai dari mesin ini. Selain itu, jika ATM adalah bagian dari jaringan bank seperti Sirus, deposen retail dapat memperoleh akses langsung secara nasional dan dalam banyak kasus internasional ke rekening simpanan mereka dengan menggunakan ATM bank lain dalam jaringan untuk menarik akun mereka. Yang kedua ada kartu debit point of sale atau POS, yang dimana mengizinkan pelanggan memilih untuk tidak menggunakan uang tunai, cek, atau kartu kredit untuk pembelian barang dagangan menggunakan terminal kartu debit atau point of sale POS. Keresahan ini menghindari cek mengambang dan keterlambatan pembayaran yang terkait dengan piutang kredit karena FI menawarkan layanan kartu pos ini segera dan mentransfer dana langsung dari rekening simpanan pelanggan ke rekening simpanan pedagang pada saat penggunaan kartu. Yang ketiga, ada debit atau kredit yang telah diotorisasi sebelumnya. Nah, di sini itu menyertakan setoran langsung, cek pengajian ke bank rekening, serta pembayaran langsung hipotek dan tagihan utilitas. Yang keempat, ada kartu pintar atau kartu nilai toko yang mengizinkan pelanggan untuk menyimpan dan membelanjakan uang untuk berbagai transaksi menggunakan kartu yang memiliki alat penyimpanan chip yang biasanya berbentuk strip. Ini telah menjadi semakin populer di universitas. Yang kelima, ada perbankan online yang memungkinkan pelanggan untuk melakukan perbankan retail dan investasi layanan yang ditawarkan melalui internet. Yang keenam, ada perbankan seluler yang memungkinkan pelanggan memperoleh aplikasi perbankan melalui Apple atau pasar Android atau memindai kode QR promosi layanan yang disediakan melalui perangkat seluler termasuk pengambilan setoran jarak jauh dan dompet digital, di mana pelanggan dapat membayar barang menggunakan aplikasi dari smartphone. Yang ketujuh, ada perbankan tablet mirip dengan mobile banking, tetapi memungkinkan pelanggan untuk mengakses bank layanan melalui format tablet. Yang kedelapan, ada situs media sosial. Nah, ini mengizinkan pelanggan untuk berkomentar, melihat iklan promosi, dan meminta layanan melalui situs media sosial, misalnya seperti Facebook, Instagram, dan lain-lain. Yang kesembilan, ada integrasi saluran online, offline, dan seluler, memungkinkan pelanggan untuk memulai pinjaman aplikasi online dan kemudian menyelesaikan aplikasi di cabang tanpa harus memulai proses dari awal. Yang ke-10, ada layanan perencanaan keuangan, yang memungkinkan pelanggan untuk mengelola keuangan mereka dan memantau pengeluaran melalui layanan online, seluler, dan tablet.
Yang ke-11 ada pinjaman mikromobile instan yang mengizinkan pelanggan untuk mengajukan mendapatkan persetujuan dan menerima pencairan pinjaman melalui perangkat seluler atau tablet. Dan yang terakhir, itu ada program loyalitas yang memungkinkan pelanggan menerima manfaat dari layanan retail, hiburan, perjalanan, dan liburan melalui perangkat seluler dan tablet. Next. Selanjutnya ada materi mengenai persyaratan teknologi canggih. Nah, layanan yang baru saja disebutkan, itu mengharuskan lembaga keuangan untuk terus memperbarui dan mengintegrasikan infrastruktur teknologi mereka. Beberapa kemajuan teknologi khusus yang harus dihadapi lembaga keuangan itu meliputi ada integrasi teknologi online, seluler, dan tablet sebagai penghasil pendapatan. Lembaga keuangan harus menyambut baik saluran seluler dan tablet untuk menarik dan melayani nasabah. Sementara pada saat yang sama terus mendukung teknologi perbankan online yang lebih tua. Namun, lembaga keuangan belum sepenuhnya mengintegrasikan teknologi yang digunakan untuk berbagai metode e-banking. Teknologi canggih mengharuskan lembaga keuangan mengembangkan satu teknologi untuk menjalankan semua saluran e-banking ini. Serangkaian teknologi yang saling berhubungan akan membuat aplikasi seluler dan tablet serta pengembangan online lebih mudah dikelola oleh bank dan akan menurunkan biaya operasi mereka untuk lembaga keuangan. Selanjutnya, ada penyediaan informasi bisnis multi-channel yang terintegrasi. Untuk meningkatkan efisiensi, biaya operasi yang lebih rendah dan memenuhi peraturan, lembaga keuangan membutuhkan teknologi canggih yang memungkinkan metode pengumpulan dan pelaporan data yang telah disempurnakan. Sebagian besar LK beroperasi menggunakan beberapa sistem back office yang tidak terintegrasi. Faktanya, data pelanggan di seluruh FI seringkali dikelola dan dilayani oleh beberapa unit bisnis atau bahkan oleh pengelola data luar. Teknologi canggih memerlukan integrasi beberapa saluran penjualan dan layanan pelanggan ke dalam satu proses bisnis yang memungkinkan berbagi dan kolaborasi informasi di seluruh unit organisasi dalam FI. Integrasi data membantu lembaga keuangan mendapatkan gambaran yang lebih akurat tentang pelanggan mereka dan memungkinkan mereka untuk menerobos data untuk melihat semua data tentang pelanggannya dan mendapatkan pandangan yang lebih lengkap tentang kebiasaan konsumen. Teknologi canggih di perbankan juga memberikan karyawan akses yang terorganisir dan tepat waktu ke informasi yang mereka butuhkan untuk melakukan pekerjaannya secara efektif dan efisien. Meskipun penyediaan informasi ini termasuk mahal, jenis organisasi dan data terintegrasi dan multi saluran ini akan meningkatkan pendapatan dengan menargetkan produk dan layanan perbankan kepada pelanggan berdasarkan analisis karakteristik, kebutuhan, dan aktivitas individu mereka. Proses ini membutuhkan teknologi yang menyediakan data mining dan kemampuan analitik. Selanjutnya yang ketiga ada komputasi awan. Sama seperti FI menyediakan komputasi awan untuk kustomisasi bisnis mereka. Lembaga keuangan menggunakan komputasi awan ini untuk mendukung aktivitas bisnis mereka sendiri. Alih-alih menjalankan aplikasi perangkat lunak pada komputer internal dengan staf yang mendukungnya, aplikasi tersebut dijalankan di jaringan komputer yang membentuk cloud. Sistem komputasi awan memungkinkan pengurangan yang signifikan dalam beban kerja dan biaya operasional karyawan terkait teknologi. FI hanya membutuhkan komputer yang memiliki perangkat lunak antarmuka yang memungkinkan akses ke cloud yang dapat sesederhana browser web. Yang keempat, ada peningkatan ketergantungan pada pusat pesan dan menggantikan komunikasi email. FI memiliki versi email yang benar-benar ditinggalkan untuk komunikasi pelanggan yang berisi informasi sensitif atau pribadi. Mengganti email adalah pusat pesan. Pusat pesan ini adalah portal web khusus yang disiapkan untuk komunikasi yang aman antara FI dan pelanggannya, meningkatkan
meningkatnya insiden penipuan phishing email yang menargetkan pelanggan FI mempersulit pelanggan FI untuk membedakan antara email yang sah dari FI dan email phishing. Demikian pula karyawan FI menjadikan target penyerang tingkat lanjut yang menggunakan penipuan phishing ini untuk mengkompromikan FI. Untuk menghindari masalah keamanan ini, lembaga keuangan menggunakan teknologi pusat pesan untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Yang kelima, ada teknologi yang digunakan untuk masalah keamanan. Penggunaan teknologi canggih membawa serta itu meningkatkan potensi dan bentuk penipuan yang lebih kompleks. Dengan demikian, lembaga keuangan memiliki kebutuhan yang semakin besar akan sistem manajemen risiko berbasis teknologi. Teknologi tersebut membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas upaya pemantauan keamanan menggunakan komputer daripada proses manual yang memakan waktu dan tenaga untuk mendeteksi pencurian, penipuan, dan aktivitas ilegal lainnya. Dengan menangkap dan merekam data secara elektronik di seluruh FI, pendekatan teknologi otomatis untuk masalah keamanan dapat memperingatkan FI terhadap ancaman dengan lebih cepat. Sistem seperti itu juga dapat melacak jejak aktivitas yang ditandai untuk menyederhanakan proses investigasi dan mengurangi kerugian. Penggunaan teknologi untuk mengidentifikasi masalah keamanan juga dapat memungkinkan FI untuk menilai risiko secara lebih komprehensif di seluruh FI dan secara integritas. Nah, untuk masalah keamanan khusus muncul karena semakin banyak pelanggan FI melakukan perbankan mereka di perangkat seluler dan tablet. Perangkat seluler dan tablet lebih rentan terhadap pelanggaran keamanan karena merupakan teknologi yang relatif baru. Lebih lanjut, pengguna ponsel dan tablet tidak selalu melakukan tindakan pencegahan keamanan yang mereka lakukan dengan komputer laptop mereka. Dengan demikian, peningkatan penggunaan perangkat ini, terutama di hotspot Wi-Fi, telah menjadi fokus peretas yang berkembang. FI menghadapi ancaman keamanan tambahan karena karyawan membawa teknologi mereka sendiri untuk bekerja. Karyawan FI yang menggunakan komputer tablet atau perangkat seluler lainnya untuk tujuan kerja memaparkan FI terhadap pelanggaran keamanan saat mereka tidak menggunakan tindakan pencegahan keamanan yang tepat dengan perangkat tersebut. Dan yang terakhir, ada pencadangan data dan pemulihan bencana. Penggunaan teknologi canggih secara ekstensif oleh FI menciptakan kebutuhan akan sistem pencadangan data yang digunakan untuk menyimpan salinan semua data penting, setidaknya setiap hari. Dengan mencadangkan datanya, FI dapat memulihkan data secara lengkap dan cepat secara virtual jika terjadi bencana, penghapusan data, korupsi, atau penipuan. Sistem pencadangan data ini memungkinkan FI untuk mengunggah setidaknya satu salinan file dan data ke server jarak jauh yang disimpan dan diakses secara online dan dilindungi dari apapun yang membahayakan file-file ini. Berkas yang dicadangkan umumnya disimpan di lokasi rahasia yang jauh dari cabang atau lokasi bisnis FI. Jadi, jika bencana terjadi di satu bagian dunia, FI memiliki datanya di lokasi yang tidak terpengaruh. Untuk FI besar, persyaratan penyimpanan cadangan data sangat penting. Dengan demikian, pengaturan ruang penyimpanan dan pengelolaan proses pencadangan merupakan aktivitas yang rumit. Next. Selanjutnya, ada pengaruh teknologi terhadap pendapatan dan biaya. Bagian sebelumnya telah dijelaskan sebagian dari produk atau layanan saat ini yang ditawarkan oleh lembaga keuangan yang dibangun di sekitar basis teknologi yang kuat dan semakin meningkat. Internet, kemajuan teknologi memungkinkan lembaga keuangan untuk menawarkan produk tersebut kepada pelanggannya dan berpotensi untuk memperoleh keuntungannya yang lebih tinggi. Namun, investasi sumber daya dalam banyak produk ini beresiko karena inovasi produk mungkin gagal menarik bisnis yang memadai dibandingkan dengan pengeluaran tunai dan biaya masa depan.
Terkait dengan investasi ini setelah mereka berada di tempat, dalam terminologi keuangan, sejumlah inovasi produk berbasis teknologi dapat berubah menjadi negatif proyek nilai sekarang bersih karena ketidakpastian pendapatan dan biaya dan seberapa cepat saingan akan meniru atau menyalin inovasi apapun. Faktor lainnya adalah konflik keagenan di mana manajer melakukan investasi berorientasi pertumbuhan untuk meningkatkan ukuran LK. Investasi tersebut mungkin tidak konsisten dengan tujuan memaksimalkan nilai pemegang saham. Akibatnya kerugian pada inovasi teknologi dan teknologi baru dapat melemahkan FI karena sumber daya modal yang langka diinvestasikan dalam produk yang menurunkan nilai. Next. Selanjutnya, teknologi dan pendapatan. Salah satu manfaat potensial dari teknologi adalah memungkinkan lembaga keuangan untuk memasarkan silang produk baru yang sudah ada kepada pelanggan. Penjualan bersama tersebut tidak mengharuskan lembaga keuangan untuk memproduksi semua layanan yang dijual dalam cabang atau outlet layanan keuangan itu sama. Akibatnya, pendapatan bunga dan non-bunga per dolar aset meningkat dan pengembalian aset meningkat. Misalnya, pada bank komersial dapat menjalin hubungan dengan perusahaan asuransi untuk bersama-sama memasarkan produk pinjaman, kartu kredit, dan asuransi satu sama lain. Penggabungan Citicorp dan Travelers Group untuk menciptakan Citigroup secara eksplisit dirancang untuk lintas pasar produk perbankan, asuransi, dan sekuritas di lebih dari 100 negara. Namun, manajemen Citigroup mengakui setelah selesainya merger dibutuhkan 10 tahun atau lebih untuk mengintegrasikan sistem komputer ke tingkat yang memadai untuk mencapai tujuan ini. Teknologi juga meningkatkan laju inovasi produk keuangan baru. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak kegagalan dan keberhasilan penting telah terjadi. Misalnya, meskipun ada investasi besar oleh bank, inovasi produk seperti kartu pos atau debit pada awalnya lambat untuk mendapatkan pasar yang cukup besar. Di sisi lain, perdagangan sekuritas elektronik, pembayaran tagihan melalui internet, dan penggunaan debit dan kredit yang telah diotorisasi sebelumnya, termasuk sistem penggajian langsung, telah terbukti menjadi area dengan pertumbuhan tinggi di lembaga keuangan. Next. Teknologi dan biaya. Secara tradisional, lembaga keuangan telah menganggap manfaat utama kemajuan teknologi berada di sisi biaya daripada sisi pendapatan. Setelah melihat secara teoritis tentang bagaimana teknologi mempengaruhi biaya lembaga keuangan, secara menguntungkan atau tidak, kami melihat langsung dan bukti tidak langsung penghematan biaya berbasis teknologi untuk lembaga keuangan. Secara umum, teknologi dapat mempengaruhi struktur biaya FI dengan memungkinkan untuk mengeksploitasi skala ekonomi atau ruang lingkup ekonomi. Next. Skala ekonomi. Ketika perusahaan keuangan menjadi lebih besar, skala potensial dan susunan teknologi di mana mereka dapat berinvestasi umumnya berkembang seperti disebutkan di atas. Lembaga keuangan terbesar membuat pengeluaran terbesar untuk inovasi terkait teknologi. Jika teknologi yang disempurnakan atau ditingkatkan menurunkan biaya rata-rata produksi jasa keuangan, lembaga keuangan yang lebih besar memungkinkan memiliki skala ekonomi keunggulan dibandingkan perusahaan keuangan yang lebih kecil. Skala ekonomi menyiratkan bahwa unit atau biaya rata-rata untuk memproduksi layanan FI secara agregat atau beberapa layanan tertentu seperti deposito atau pinjaman turun seiring dengan berkembangnya ukuran FI. Dengan demikian, beban non-bunga per dolar aset turun dan pengembalian aset meningkat. Nah, berikut ada skala ekonomi untuk 3 LK dengan ukuran berbeda. Biaya rata-rata untuk menghasilkan keluaran jasa keuangan LK diukur sebagai AC saya sama dengan TC saya dibagi S saya. Nah, AC saya ini merupakan biaya rata-rata dari saya dan
TC itu total biaya, serta S itu ukuran LK diukur dengan aset di dalam di luar neraca deposito. Next. Berikut merupakan skala dan cakupan ekonomi. Skala ekonomi di FI. Nah, skala dan cakupan ekonomi ini dapat dihasilkan dari berbagai faktor selain teknologi, misalnya ekspansi bank antar negara bagian. Namun di bagian ini kami menunjukkan ekonomi ini menggunakan kerangka investasi teknologi. Next. Selanjutnya, ini merupakan efek dari teknologi peningkatan. Jadi rata-rata biaya dari grafik itu AC1 ke AC2 itu turun. Next. Baik, untuk materi selanjutnya, masuk ke dalam ruang lingkup ekonomi. Sementara investasi teknologi mungkin memiliki efek positif atau negatif pada lembaga keuangan secara umum, dan efek ini mungkin berbeda di antara lembaga keuangan dengan ukuran yang berbeda. Teknologi cenderung diterapkan lebih banyak di beberapa area produk daripada di area lain. Artinya, lembaga keuangan adalah perusahaan multiproduk yang memproduksi jasa yang melibatkan kebutuhan teknologi yang berbeda. Selain itu, peningkatan teknologi atau investasi di satu bidang jasa keuangan mungkin memiliki manfaat insidental dan sinergis dalam menurunkan biaya produksi jasa keuangan di bidang lainnya. Secara khusus, komputerisasi memungkinkan penyimpanan dan penggunaan bersama informasi penting tentang pelanggan dan kebutuhan mereka. Sederhana, skala ekonomi, konsep mengabaikan keterkaitan antara produk dan kebersamaan dalam biaya produksi produk keuangan. Secara khusus, kemampuan lembaga keuangan untuk menghasilkan penghematan biaya yang sinergis melalui penggunaan input bersama dalam menghasilkan banyak produk disebut ruang lingkup ekonomis sebagai lawan dari skala ekonomis. Next. Teknologi memungkinkan dua lembaga keuangan untuk bersama-sama menggunakan sumber daya input mereka seperti modal dan tenaga kerja untuk menghasilkan serangkaian layanan keuangan dengan biaya lebih rendah daripada jika produk layanan keuangan diproduksi secara independen satu sama lain. Secara khusus, X1 dan X2 menjadi dua produk keuangan, masing-masing diproduksi oleh satu perusahaan sebagai produsen khusus. Artinya perusahaan A hanya memproduksi X1 dan tidak memproduksi X2, dan perusahaan B hanya memproduksi X2 dan tidak memproduksi X1. Fungsi biaya rata-rata atau AC dari perusahaan-perusahaan tersebut adalah, rumusnya itu AC A dikalikan X1,0 dan ACB kalian 0,x2. Ruang lingkup economies of scope atau ruang ekonomi ada jika perusahaan itu bergabung dan bersama-sama memproduksi X1 dan X2 yang akan menghasilkan rumus AC A plus B X1 X2 lebih kecil dari AC A X1 0 ditambah ACB 0 X2. Artinya biaya produksi bersama melalui sinergi biaya kurang dari produksi terpisah dan independen dari layanan ini. Ruang economies of scope sendiri merupakan kemampuan lembaga keuangan untuk menghasilkan sinergi penghematan biaya melalui penggunaan bersama input dalam memproduksi banyak produk. Next. Di sini ada contoh untuk 17.1 terkait perhitungan biaya rata-rata.
Dengan membiarkan TCB menjadi total biaya bank komersial khusus untuk menghasilkan layanan pinjaman kepada klien korporat. Misalnya, total biaya operasi atau TCB dari memproduksi layanan ini adalah $50.000 untuk volume pinjaman LB sebesar $10 juta. Biaya tersebut termasuk pengumpulan dan pemantauan informasi serta pemeliharaan dan pemrosesan akun. Jadi, biaya rata-rata dari produksi pinjaman untuk bank adalah ACB sama dengan TCB dibagi LB sama dengan $50.000 dibagi $10 juta sama dengan 0,005 atau 0,5%. Pada saat yang sama, bank investasi khusus menjual kertas komersial untuk pelanggan korporat yang sama. Total biaya bank investasi TCS menjalankan surat kabar operasi sebesar $10.000 untuk masalah $1 juta. Biaya ini termasuk biaya penjaminan emisi serta menempatkan masalah dengan pembeli luar. Dengan demikian, rumusnya ACS sama dengan TCS dibagi PS sama dengan $10.000 dibagi $1 juta, maka hasilnya 1%. Akibatnya, total biaya rata-rata atau TAC yang secara terpisah menghasilkan jasa pinjaman melalui bank umum dan penerbitan surat berharga melalui bank investasi adalah TAC sama dengan $60.000 dibagi $11 juta. Maka dihasilkan 0,54%. Misalkan sebagai gantinya sebuah FI menghasilkan $10 juta layanan peminjaman dan $1 juta layanan penerbitan surat berharga untuk pelanggan yang sama, yaitu PFS sama dengan 11 juta. Pinjaman dan surat berharga merupakan sumber dana pengganti bagi nasabah korporasi. Agar lembaga keuangan dapat mengajukan pinjaman dan surat berharga memerlukan keahlian yang sangat mirip, baik dalam mendanai masalah tersebut maupun dalam penilaian dan pemantauan risiko kredit. Teknologi umum dalam fungsi pinjaman dan produksi kertas komersial menunjukkan bahwa satu FI secara bersamaan memproduksi layanan pinjaman dan kertas komersial untuk klien yang sama dengan biaya total TC. FS harus dapat melakukan ini dengan biaya rata-rata lebih rendah daripada lembaga keuangan khusus yang secara terpisah menghasilkan layanan ini. Artinya satu FI harus bisa menghasilkan $11 juta jasa keuangan dengan biaya yang lebih rendah daripada dua lembaga keuangan khusus. Maka untuk rumus terakhirnya ACFS sama dengan TCFS dibagi PFS sama dengan $51.000 dibagi 11 juta, maka didapatkan 0,46%, di mana ini lebih kecil dari 0,54%. Namun demikian, secara formal, jika ACFS adalah total biaya rata-rata dari sebuah perusahaan jasa keuangan dan spesialisasi, maka ruang lingkup ekonomi menyeratkan bahwa ACFS ini pasti lebih kecil dari TAC. Namun demikian, di ekonomi ruang lingkup mungkin terjadi sebagai gantinya. FI mungkin menemukan biaya yang sebenarnya lebih tinggi dari produksi bersama jasa daripada jika produksi secara independen. Misalnya, FI membeli beberapa teknologi berbasis informasi yang sangat khusus untuk memudahkan fungsi produksi dan pemrosesan pinjaman. FI dapat menggunakan kelebihan kapasitas yang dimiliki sistem ini di area layanan lain. Namun, proses ini bisa menjadi teknologi yang relatif tidak efisien untuk area layanan lain dan dapat menambah keseluruhan biaya produksi dibandingkan dengan menggunakan teknologi khusus untuk setiap area layanan atau produk. Memang sebagian besar studi menemukan bahwa cakupan ekonomi berbasis biaya dapat diabaikan, meskipun cakupan ekonomi berbasis pendapatan mungkin muncul untuk lembaga keuangan besar. Next. Selanjutnya masuk ke dalam teknologi dan evolusi sistem pembayaran. Untuk lebih memahami sistem perubahan sistem pembayaran AS, ini dapat dilihat pada tabel di sini. Pada tahun 2014, cek menyumbang 16,3% dari transaksi non-tunai.
Ini mewakili 14,5% dari nilai dolar dari transaksi non-tunai. Transfer debit dan kredit mewakili 11,1% dan 7,3%. Masing-masing transaksi non-tunai dan 38% dan 44,6%. Masing-masing dari nilai dolar dari transaksi ini. Kartu kredit mencakup 68,4% dari semua transaksi, tetapi hanya 2,9% dari nilai dolar dari transaksi tunai. Angka-angka ini berbeda dengan tahun 2011 ketika cek menyumbang 21,5% dan dari transaksi non-tunai dan 40,7% dari nilai dolar dari transaksi non-tunai. Transfer debit dan kredit masing-masing mewakili 10,3% dan 6,9% dari transaksi non-tunai dan 21,6% dan 32,5% masing-masing dari nilai dolar dari transaksi ini. Maka untuk di kartu kredit sendiri ada 61,3% dan non-tunainya 5,2%. Jadi hanya dalam 3 tahun pembayaran AS berubah secara signifikan dari lebih banyak transaksi berbasis kertas atau cek menjadi lebih banyak transfer debit dan kredit berbasis elektronik. Next. Masih menyangkut dengan tabel, di sini tabel 17.3 dan tadi tabel 17.2. Penggunaan metode pembayaran elektronik jauh lebih tinggi di negara-negara maju utama selain Amerika Serikat. Pada tahun 2014, cek hanya menyumbang 7,9% dari transaksi non-tunai di seluruh dunia. Mewakili 10,6% dari nilai dolar dari transaksi ini. Transfer kreditnya sebesar 16,8% dari transaksi yang mewakili 67,9% dari nilai dolar. Untuk transfer debitnya itu sekitar 13,6% transaksi mewakili 11,1% dari nilai total nilai dolar. Kartu kredit digunakan dalam 59,2% transaksi non-tunai di seluruh dunia, tapi hanya mewakili 1,8% dari nilai dolar. Yang terakhir, pembayaran e-money hampir tidak ada di Amerika Serikat, mewakili 2,5% dari transaksi non-tunai di seluruh dunia. Sampai batas tertentu, Amerika Serikat baru sekarang mulai mengejar negara lain dalam penggunaan metode pembayaran elektronik. Sebagai alasannya, melibatkan budaya dan tradisi di Amerika Serikat. Misalnya, cek sudah usang di Jerman untuk beberapa waktu, tetapi di Amerika Serikat sendiri masih banyak orang yang lebih suka untuk menulis cek. Akibatnya, lembaga keuangan Amerika Serikat lambat dalam mengadopsi dan menggunakan perbankan online dan metode pembayaran elektronik secara ekstensif. Sementara penurunan kecepatan, penutupan kesenjangan pembayaran elektronik ini sebagian besar akan bergantung pada 2 faktor. Yang pertama itu kecepatan berlanjutnya tren konsolidasi dan perbankan otomatis serta tingkat dan kecepatan inovasi teknologi. Dua sistem, next. Nah, 2 sistem transfer kawat yang mendominasi sistem pembayaran Amerika Serikat adalah Fedwire dan Clearing House Interbank Payment System atau CHIPS. Fedwire adalah jaringan transfer kawat yang menghubungkan sekitar 9.300 FI domestik dengan Federal Reserve System. Bank menggunakan jaringan ini untuk melakukan pembayaran simpanan dan pinjaman, untuk mentransfer surat berharga di antara mereka sendiri, dan untuk bertindak sebagai agen pembayaran atas nama pelanggan korporat besar, termasuk perusahaan jasa keuangan lainnya. CHIPS adalah jaringan pembayaran yang dioperasikan secara pribadi. Inti dari sistem CHIPS adalah sekitar 50 bank besar di Amerika Serikat dan asing yang bertindak sebagai bank koresponden untuk sejumlah besar bank domestik dan internasional dalam clearing sebagian besar pembayaran internasional.
Bersama-sama kedua jaringan transfer kawat ini tumbuh sekitar 10% per tahun. Pada tahun 2015, nilai gabungan pembayaran yang dikirim melalui dua jaringan ini seringkali melebihi 5 triliun per hari. Di sini dapat dilihat sistem transfer kawat yang terpilih di beberapa negara. Amerika Serikat sendiri bukanlah satu-satunya negara di mana sistem transfer kawat grosir mendominasi sistem pembayaran. Di Uni Eropa, Belanda, Swiss, Hong Kong, dan Jerman juga memiliki sistem transfer kawat yang sangat besar yang diukur sebagai persentase dari produk domestik bruto atau PDB lokal. Pada tahun 2001, sebagai akibat dari mata uang tunggal atau euro dan Uni Moneter Eropa, sistem transfer kawat tunggal grosir untuk Eropa sepenuhnya muncul, menghubungkan semua negara yang menjadi anggota di Uni Moneter Eropa. Sistem transaksinya disebut target atau Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer. Next. Selanjutnya ada risiko yang timbul dalam sistem pembayaran transfer elektronik. Setidaknya ada 6 risiko penting yang muncul seiring dengan perubahan sistem transfer kawat. Di beberapa di antaranya saat mendiskusikan di aktivitas di luar neraca pada bab 16. Di sini akan dibahas lebih detail. Yang pertama ada risiko overdraft siang hari atau risiko daylight overdraft. Di beberapa analisis dan regulator memandang penyelesaian atau daylight overdraft sebagai salah satu sumber potensi ketidakstabilan terbesar di pasar keuangan saat ini. Untuk memahami daylight overdraft dengan baik, maka nanti dapat dilihat pada gambar di mana menunjukkan pola harian yang khas dari transfer kawat pembayaran bersih. Di bawah Undang-Undang Federal Reserve, bank harus menjaga cadangan kas pada deposito di the Fed. Penyelesaian Fed Wire terjadi pada akhir hari perbankan sekitar 6.30 PM. Pada saat itu, Fed menyesuaikan rekening cadangan masing-masing bank anggota untuk mencerminkan posisi debit bersih atau kredit dengan bank lain. Berdasarkan peraturan saat ini, posisi cadangan akhir hari bank anggota tidak boleh negatif, namun apa yang benar di penghujung hari tidak benar di siang hari. Itu the Fed mengizinkan bank untuk berjalan secara real time daylight overdraft pada rekening cadangan mereka. Saldo cadangan negatif ini terjadi di bawah sistem pembayaran saat ini karena bank-bank besar dan pelanggan mereka sering mengirimi pesan pembayaran untuk melunasi pinjaman semalam dan melakukan pembayaran bunga pada awal hari perbankan dan meminjam dana dan menerima pesan pembayaran menjelang akhir dari hari perbankan. Untuk periode siang hari, bank sering menjalankan daylight overdraft pada rekening cadangan mereka di the Fed dengan membuat pesan arus keluar pembayaran mereka melebihi pesan arus masuk pembayaran mereka. Next. Di sini dapat dilihat ada gambar 17.3 terkait daylight overdraft contohnya. Akibatnya dari Fed secara implisit meminjamkan bank dalam cadangan hari. Proses ini melibatkan dua faktor kelembagaan penting lainnya. Pertama, hingga tahun 1993, The Fed tidak membebankan suku bunga atau biaya eksplisit kepada bank untuk daylight overdraft hari ini. Akibatnya, baik bank maupun pelanggan korporat besar, mereka tidak memiliki insentif untuk menghemat transaksi ini. Overdraft Fed Wires siang hari secara efektif, bebas, dan karena itu kelebihan pasokan. Biaya daylight overdraft saat ini adalah 50 basis poin, dikutip sebagai tarif tahunan berdasarkan 24 jam sehari. Kedua, di bawah peraturan G, the Fed menjamin finalitas pembayaran untuk setiap pesan transfer kawat. Oleh karena itu, jika perwakilan bank pada gambar 17.3 gagal pada pukul 12 siang, maka Fed akan bertanggung jawab atas semua transaksi Fed Wire Bank yang dilakukan hari itu oleh bank tersebut hingga pukul 12 siang. Ini menghilangkan resiko bahwa
bank penerima pesan pembayaran atau pelanggannya akan kekurangan dana di penghujung hari. Pada dasarnya, Fed menanggung resiko credit Fed buyer dari kegagalan bank dengan memberikan overdraft tanpa membebankan suatu suku bunga. Dinyatakan bahwa bank sendiri harus memiliki kapasitas untuk mengukur arus masuk dan keluar likuiditas bruto harian yang diharapkan mengantisipasi waktu intraday dari arus ini jika memungkinkan dan memperkirakan kisaran potensi kekurangan pendanaan bersih yang mungkin timbul pada titik yang berbeda sepanjang hari. Yang kedua, memiliki kapasitas untuk memantau posisi likuiditas intraday terhadap aktivitas yang diharapkan dan sumber daya yang tersedia. Yang ketiga, mengatur untuk memperoleh pendanaan intraday yang cukup untuk memenuhi tujuan intraday. Lalu yang keempat, memiliki kemampuan untuk mengelola dan memobilisasi agunan yang diperlukan untuk memenuhi tujuan memperoleh dana intraday. Dan yang kelima, memiliki kemampuan yang kuat untuk mengatur waktu arus keluar likuiditas sejalan dengan tujuan intraday. Dan yang terakhir, bersiaplah untuk menghadapi gangguan tak terduga terhadap aliran likuiditas intraday. Next. Selanjutnya akan dibahas oleh Yenita. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya masuk ke dalam risiko transfer teknologi internasional, di mana di dalam beberapa tahun terakhir Amerika Serikat telah menjadi yang terdepan dalam melakukan investasi teknologi dan inovasi layanan keuangan dalam sistem pembayaran. Melihat inovasi dan kewirausahaan Amerika dalam membangun teknologi dan layanan perbankan yang baru, di mana itu merupakan dua bidang di mana Amerika Serikat memimpin dunia untuk menarik pelanggan barunya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan jasa keuangan Amerika Serikat seringkali tidak dapat mentransfer inovasi teknologi domestik mereka secara menguntungkan ke pasar internasional untuk mendapatkan keunggulan yang kompetitif, setidaknya dalam jangka pendek. Sebaliknya, perusahaan jasa keuangan asing yang memasuki pasar Amerika Serikat itu mendapatkan akses langsung dan pengetahuan tentang produk yang berbasis teknologi Amerika Serikat dengan biaya yang sangat rendah. Nah, misalnya itu sejak pengesahan Undang-Undang Perbankan Internasional pada tahun 1978 itu, bank asing memiliki akses langsung ke dalam Fedwire di Amerika Serikat. Lalu selanjutnya masuk ke dalam risiko kejahatan dan penipuan, di mana peningkatan penggantian cek serta uang tunai melalui wire transfer sebagai metode pembayaran adalah atau pertukaran itu telah mengakibatkan peningkatan efisiensi dari pelaksanaan transaksi, tetapi juga menimbulkan masalah baru mengenai pencucian, pengintaian data, dan kejahatan kerah putih. Nah, karena sejumlah besar ditransfer melalui wire transfer ini setiap harinya, dan beberapa karyawan bank itu juga memiliki pengetahuan khusus tentang mengecek nomor identifikasi pribadi dari nasabahnya, serta mereka dapat mendapatkan kode masuk lainnya. Lalu intensif untuk kejahatan kerah putih akhirnya meningkat. Nah, misalnya di sini ada seorang manajer di BCCI di cabang Sri Lanka yang sekarang sudah tidak beroperasi, dilaporkan itu mencuri chip komputer dari mesin telex di bank cabang Oman dan menggunakannya untuk mentransfer sebanyak 10 juta USD dari 3 bank di Amerika Serikat dan Jepang ke rekeningnya sendiri di Swiss. Lalu ada resiko regulasi, di mana peningkatan jaringan komputer dan telekomunikasi lembaga keuangan juga meningkatkan kekuatan regulator lembaga keuangan. Nah, secara efektif itu membantu penghindaran peraturan. Nah, dengan demikian, sebagaimana tersirat sebelumnya,
Regulasi tidak hanya dapat mempengaruhi profitabilitas informasi teknologi, tetapi juga dapat memacu atau dapat menghambat laju dari dan jenis inovasinya. Nah, di sini dicontohkan misalkan banyak negara di bagian Amerika Serikat itu memberlakukan pagu riba pada lembaga keuangan. Usury ceiling sini membatasi dan mengontrol biaya serta suku bunga yang dapat dibebankan oleh banyak lembaga keuangan pada kartu kredit, pinjaman konsumen, dan hipotek perumahan. Karena operasi kartu kredit sangat berbasis komunikasi dan tidak perlu berlokasi langsung di pasar lembaga keuangan ini, dua negara bagian yang sekarang mendominasi pasar kartu kredit yaitu adalah South Dakota dan Delaware. Nah, kedua negara bagian ini termaksud yang paling liberal dalam hal biaya kartu kredit dan peraturan suku bunga riba. Misalnya di Citigroup itu perusahaan jasa keuangan Amerika Serikat dengan waralaba kartu kredit yang terbesar telah menetapkan operasi kartu kreditnya di South Dakota. Selanjutnya masuk ke dalam penghindaran pajak, di mana pengembangan jaringan kabel internasional itu serta jaringan perusahaan jasa keuangan internasional telah memungkinkan lembaga keuangan untuk mengalihkan dananya dan keuntungannya dengan menggunakan mekanisme penetapan harga internal, nah sehingga minimalkan beban pajak Amerika Serikat mereka secara keseluruhan dan memaksimalkan kredit pajak luar negeri mereka. Misalnya itu di sebelum tahun 1986, banyak bank besar di Amerika Serikat yang hampir itu tidak membayar pajaknya, pajak penghasilan perusahaannya, meskipun laba yang dilaporkannya itu cukup besar. Nah, dengan meniadakan laba dan dana secara cepat melintasi rezim pajak yang berbeda, hal ini nanti akan menimbulkan keprihatinan kebijakan publik yang cukup besar dan merupakan alasan utama yang mendasari dari reformasi pajak di tahun 1986 di Amerika Serikat. Nah, reformasi ini memberlakukan tarif pajak penghasilan dan badan minimum sebesar 20% pada bank-bank di Amerika Serikat dan membatasi kemampuan mereka untuk menggunakan kredit pajak luar negeri untuk mengimbangi beban pajak penghasilan di negara tersebut. Nah, pada tahun 2014, sekitar 3 tahun setelah Jaksa Federal di Virginia mendakwa adanya 8 karyawan banknya, yaitu Credit Suisse Group, itu mengaku bersalah atas satu tuduhan berkonspirasi untuk membantu penghindaran pajak dalam skema yang berlangsung selama beberapa dekade. Nah, sebagai bagian dari pembelaan di Bank Swiss ini mengaku berkonspirasi untuk membantu penghindaran pajak dan dia itu setuju untuk membayar 2,6 miliar untuk menyelesaikan suatu penyelidikan yang berjalan cukup lama. Nah, sebuah laporan Senat Amerika Serikat yang dirilis di tahun 2015 memperkirakan bahwa pada tahun 2016 ini Credit Suisse itu memiliki sekitar 22.000 pelanggan Amerika Serikat dengan rekening yang berasal dari Swiss. Lalu panel Senat menyimpulkan bahwa Credit Suisse secara aktif itu merekrut orang-orang Amerika kaya untuk membuka rekening rahasia di Swiss. Lalu selanjutnya ke resiko persaingan, di mana ketika layanan keuangan menjadi lebih berbasis mengarah kepada teknologi, mereka semakin bersaing dengan pemasok layanan keuangan non-tradisional. Misalnya, selain menawarkan kartu kreditnya sendiri yang disempurnakan untuk bersaing dengan kartu kredit yang disediakan oleh bank, AT&T ini memiliki perusahaan pembiayaan yang juga telah didirikan perusahaan non-keuangan dapat dengan mudah membeli teknologi jasa keuangannya. Lalu misalkan juga di sini ada General Motors telah menetapkan operasi kartu kredit yang terkait
dengan pembelian kendaraannya dengan harga diskon. Nah, saat ini bank menerbitkan kurang dari setengah dari semua kartu kredit barunya. Banyaknya bisnis baru masuk ke perusahaan non-tradisional seperti AT&T dan General Motor. Masuk ke dalam resiko operasional lainnya, di sini ada contoh kasus dari Morgan Stanley yang memecat karyawannya yang nakal setelah kebocoran data pelanggan. Di sini seorang karyawan yang nakal itu berusia 30 tahun yang bernama Galen Marks, di mana bank menyatakan pada hari Senin bahwa mereka itu memecat seorang karyawan yang mencuri data informasi akun hingga 10% dari total kliennya tersebut, termaksud nama dan nomor akunnya. Lalu Senin sore seorang sumber yang mengetahui situasi tersebut itu mengatakan bahwa Mars ini seorang penasihat keuangan yang baru saja dipromosikan adalah karyawan yang terlibatnya tersebut. Tetapi menurut Morgan Stanley, karyawan tersebut mencuri informasi akun dan sekitar 900 klien dan memposting data tersebut secara singkat di internet. Tetapi tidak ada kata sandi akun atau nomor jaminan sosial yang diambilnya, dan bank menambahkan bahwa tidak ada bukti dari kerugian ekonomi bagi klien manapun. Nah, sumber ini mengatakan kepada Forbes Bank menemukan data ini bahwa mereka percaya bahwa Mars itu ingin menjual data klien kepada mereka dan menjajakan pencurian identitas. Secara keseluruhan, sebagian informasi akun dari 10% dari data klien tersebut dicuri. Nah, data yang dicuri itu tidak termaksud kata sandi atau nomor jaminan sosialnya. Nah, firma mengambil tindakan secara cepat untuk pencegahan dengan memberitahu semua klien yang berpotensi terkena dampak untuk mengamankan data-datanya. Nah, di sini dari dari resiko operasional yang dihadapi oleh lembaga keuangan, di mana di sini terdapat 5 sumber resiko, yaitu resiko karyawan, di mana spesifik problemnya itu bisa saja dari pergantian karyawan, dari resiko personal kuncinya, dari resiko penipuan, terus adanya perdagangan nakal, dan pencucian uang. Lalu untuk masalah sumber resiko di resiko teknologinya itu spesifik problemnya bisa saja dari kesalahan pemrograman, resiko model, kesalahan mark to market, informasi dari manajemennya, lalu ada gangguan sistem dari IT-nya, kegagalan telekomunikasinya, lalu ada kegagalan dalam penyediaan teknologinya. Lalu yang ketiga ada resiko dari pelanggan, yaitu spesifik problemnya, yaitu ketidaksepakatan kontrak, lalu ada ya ketidakpuasan dari pelanggan. Lalu yang keempat ada resiko aset modal, di mana di sini adanya masalah tentang keamanan, safety, security, lalu ada biaya dari operasionalnya. Dan yang terakhir itu ada resiko eksternal, yaitu seperti penipuan dari pihak eksternal, lalu ada resiko perpajakan, resiko hukum, ada runtuhnya harga pasar, lalu ada resiko reputasi, serta adanya resiko dari hubungan. Lanjut ke dalam resiko operasi lainnya, seperti resiko teknologi, sumber resiko operasional lainnya, ini dapat mengakibatkan biaya langsung, misalnya itu hilangnya suatu pendapatan. Biaya tidak langsung, misalnya penarikan klien, dan biaya hukum dan biaya peluang, seperti misalnya peluang bisnis yang hilang. Untuk lembaga keuangan yang mengurangi profitabilitas dan nilainya.
Untuk mengimbangi biaya ini, manajer lembaga keuangan menghabiskan banyak upaya dan sumber daya untuk mencegah, mengendalikan, membiayai, dan melindungi lembaga keuangan dari kerugian akibat resiko operasional. Lalu upaya yang dapat dilakukan yaitu yang pertama itu pencegahan kerugian, yaitu dengan melakukan pelatihan karyawan, pengembangan, lalu ada peninjauan karyawan. Lalu yang kedua itu upaya yang dapat dilakukan yaitu mengontrol kerugiannya seperti perencanaan, perorganisasian, dan pencandangan. Lalu untuk yang ketiga itu melakukan pembiayaan dari kerugian. Misalkan menerapkan asuransi eksternal. Dan yang keempat itu insulasi kerugian, contohnya modal dari lembaga keuangan. Nah, upaya manajemen risiko tentu saja itu merugikan lembaga keuangan. Semakin besar komitmen sumber daya untuk upaya manajemen risiko, semakin rendah pula biaya yang dihasilkan dari risiko operasionalnya tersebut. Namun, sumber daya yang dihabiskan untuk mencegah biaya risiko operasional pada titik tertentunya itu mungkin lebih besar daripada biaya risikonya itu sendiri. Dalam memaksimalkan keuntungan dan nilainya, lembaga keuangan yang berinvestasi dalam upaya manajemen risiko ini sampai biaya upaya tersebut mengimbangi kerugian dari operasional karena tidak melakukan upaya tersebut. Masuk ke dalam isu regulasi dan teknologi dan risiko operasional. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, risiko operasional adalah risiko kerugian langsung atau tidak langsung yang diakibatkan oleh tidak memadainya atau gagal proses internal dari pihak orangnya atau sistem dan dari peristiwa eksternal. Tentu saja seiring dengan meningkatkan penggunaan teknologi oleh lembaga keuangan, risiko operasional juga akan meningkat. Namun sedikit yang telah dilakukan untuk mengawasi atau mengatur peningkatan risiko ini. Pada bagian ini kami melihat ada dua area yang terkena dampak langsung pada peningkatan risiko operasional, yaitu yang pertama risiko operasional dan FI insolvensi, di mana penelitian oleh Operational Research dan perusahaan konsultan risiko operasional itu memperkirakan pada tahun 80-an sampai 90-an lembaga keuangan itu kehilangan lebih dari 200 miliar USD karena risiko operasional. Regulator mengakui pentingnya risiko operasional bagi lembaga keuangan itu sendiri. Secara khusus di tahun 1999 Basel Committee tentang pengawasan perbankan itu menyatakan bahwa risiko operasional itu cukup penting bagi bank untuk mencurahkan sumber daya yang diperlukan untuk mengukur tingkat risiko tersebut. Lalu yang kedua perlindungan konsumen, di mana survei keamanan informasi KPMG itu melaporkan di sini yang membuat pelanggan ragu untuk menetapkan informasi pribadi dan keuangan mereka di internet karena itu ada dua alasan, yaitu pertama mereka khawatir tentang siapa yang memiliki akses informasi ini dan bagaimana informasi ini akan digunakan. Nah, lalu yang kedua, mereka ini khawatir karena kartu kredit atau rincian rekening akan dicuri atau digunakan untuk penipuan. Selanjutnya masuk ke dalam rangkuman. Bab ini menganalisis sisi bagian operasional kegiatan lembaga keuangan termasuk dampak dari tumbuhnya inovasi berbasis teknologi. Nah, dampak teknologi pertama kali itu diperiksa secara terpisah untuk layanan grosir dan eceran sebelum analisis disajikan tentang dampaknya terhadap biaya dan pendapatan. Investasi berbasis teknologi nanti akan berpotensi untuk menghasilkan inovasi produk yang baru dan biaya yang lebih rendah. Tetapi bukti penghematan biaya tersebut itu nantinya akan beragam.
Selain itu, resiko baru dan berbeda tampaknya telah diciptakan oleh teknologi modern. Ini termaksud settlement or delayed overdraft risk, lalu ada risiko transfer teknologi internasional, adanya risiko kejahatan atau penipuan, dan risiko penghindaran peraturan, lalu ada risiko penghindaran perpajakan dan risiko dari persaingan. Namun demikian, meskipun bab ini itu berfokus pada biaya dan manfaat teknologi untuk lembaga keuangan, masalah yang lebih mendasar mungkin bukan biaya dan manfaat teknologinya, tetapi kebutuhan untuk berinvestasi dalam teknologi untuk bertahan sebagai lembaga keuangan layanan yang lengkap serta dapat lebih menciptakan lembaga keuangan yang lebih modern. Lalu sekian presentasi pemaparan materi dari kelompok kami yang membahas tentang chapter 17. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.